Si pecemburu, namanya adalah Sami. Jika dilihat sepintas, kau tidak akan menemui sesuatu yang istimewa darinya. Bahkan kau mungkin ingin memalingkan pandanganmu. Sebab siswa kelas 2 SMU itu benar-benar bersahaja secara fisik. Perawakanku kecil, tinggi, tubuh tidak semampai, punggungnya bungkuk dan kulitnya pucat. Wajahnya pun kurang menarik. Walaupun begitu, ia menjadi musuh semua murid di sekolahnya, terutama bagi mereka yang memiliki pasangan. Penyebabnya tidak lain adalah karena sifat bercemburu dan berlebihan. Pada awalnya, Sami adalah remaja biasa yang belum tertarik dengan lawan jenis, hingga akhir kelas 1 SMU. Pada awal duduknya ia di kelas 2, ia tertarik dengan salah satu siswi di kelasnya yang bernama Natali. Layaknya seorang remaja yang jatuh cinta pertama kali, ia terus memperhatikan dan memikirkan siswa itu. Tetapi Sami sangat pemalu. Bahkan ia selalu menghindar kontak mata dengannya dan salah tingkah di hadapannya. Meskipun demikian, Sami terus berusaha untuk mendekati Natali hingga suatu saat ia memberanikan diri mengirim SMS dan berisi ungkap hatinya ke ponsel sang siswi. Pemuda itu berharap mendapat jawaban yang ia inginkan. Namun apa yang ia dapatkan benar-benar di luar dugaan. Alih-alih membalas cinta Sami, Natali justru mempermalukan dirinya di depan teman-teman sekelasnya. Siswa itu tidak serta merasa membalas SMS Sami, melainkan menyebarkannya ke semua ponsel teman-temannya, termasuk di situs jaringan sosial. Ejekan, hinaan, dan tertawa mengunjang diri pemuda itu pada keesokan harinya. Sami tak menyangka Natali akan berbuat seperti itu padanya, dan lebih dari itu, ia juga ternyata sudah punya pacar yang jauh lebih tampan dan bertubuh atletik, seorang pemain basket yang bernama Rama, dan ia sengaja datang ke kelas Sami hanya untuk menghinanya. Tak sekedar patah hati, ia merasa kecewa, marah, dan jijik. Gadis pujaan hatinya telah berkhianat padanya. Pemuda itu pun meninggalkan kelas sambil menangis dan tidak hadir di sekolah selama seminggu. Sejak kejadian itu, ia menjadi benci terhadap semua orang yang pacaran. Setiap pasangan yang ia temui selalu diteriakinya dengan kata-kata kasar dan kotor. Ia pun sering menghasut mereka dengan menyatakan fitnah. Bukan hanya teman-teman di sekolahnya, ia juga membenci pasangan selebritis yang dipaparkan di televisi. Tak jarang pemuda itu mendapatkan ganjaran akibat perbuatannya. Dan hingga akhir semester ketiga, Sami benar-benar terisolasi. Tak ada seorang pun yang mau berteman dengannya. Pada suatu hari di semester 4, sebuah pertandingan basket antar SMU digelar di gedung olahraga sekolah Sami. Dalam partai final tersebut, tim sekolah yang berhasil melaju hingga final berlaga. Di pertandingan pertemuan ini tentu saja Rama, sang kartu as. Tim bermain dengan performa maksimalnya dan disaksikan oleh Natali yang selalu mendukung dari tribun. Di hari itu, kegiatan belajar mengajar ditiadakan. Para siswa diwajibkan menonton dan mendukung tim basket sekolahnya sebagai pengganti kehadiran. Hal itu memaksa Sami untuk menonton meski ia keberatan. Pemuda yang duduk sendiri di tribun timur itu sama sekali tidak menikmati pertandingan, melainkan gelisah dan kesal ketika teman-teman yang lain bersorak setiap kali Rama mencetak angka. Ia malah mengutukan dalam hati betapa besar kebencian padanya, sampai ia menginginkan dirinya mati. Tetapi tak bisa berbuat apa-apa selain menyimpannya dalam hati. Di lain pihak, ia tak bisa berbuat sama pada Natali. Ia sadar gadis itulah yang paling menyakitkan hatinya, namun hati kecilnya itu menolak untuk membenci dirinya. Sami masih mencintainya. Pertandingan mendekati puncak. Rama terus-menerus menebar decak kagum penonton dengan aksinya yang gemilang hingga membawa timnya menuju kemenangan mutlak. Di bangku penonton, Sami semakin geram hingga tak sadar menggigit bibirnya hingga berdarah. Saat itulah ia bertemu dengan seorang gadis misterius yang entah sejak kapan duduk di sampingnya.
Gadis itu sangat cantik dan anggun dengan kulit putih dan rambut hitam panjang berkilau. Sami karena tidak mengenakan seragam sekolah. Namun yang paling mengejutkan pemuda itu adalah seketika sang gadis seolah mengetahui betapa dirinya ingin Rama mati dan ia menawarkan diri untuk membunuhnya. Diliputi rasa heran, Sami tak lantas mempercayai ucapan gadis itu. Ia pun ragu-ragu untuk menjawab pertanyaannya mengenai keinginan untuk membunuh Rama. Gadis itu dapat membaca reaksi sang pemuda yang belum percaya padanya. Ia pun menantangnya untuk menguji dirinya sendiri dengan menunjukkan siapapun yang pemuda itu inginkan mati, siapapun dan dimanapun ia berada. Tertarik dengan janjinya, Sami pun penasaran. Pemuda itu pun menyebut nama tetapi bukan Rama, melainkan seorang aktor selebritis terkenal yang dikabarkan sedang berhubungan dengan artis yang ia senangi dan ia tidak suka dengan hubungan tersebut. Setelah mendengarnya namanya, gadis itu kemudian menenangkan bagian tubuh mana yang Sami inginkan. Pemuda itu tidak mengerti untuk apa bagian tubuh itu, namun sang gadis beralasan hanya untuk bukti bahwa ia telah melakukannya. Dengan sedikit keraguan, Sami hanya meminta rambutnya. Gadis itu kemudian bangkit meninggalkan sang pemuda setelah sebelumnya menyatakan dirinya bernama Nadia dan memintanya untuk bertemu kembali di belakang gor esok sore. Malam harinya, Sami mendapat berita tubuhnya selebriti yang ia sebutkan sebelumnya pada Nadia dengan mengenaskan oleh pelaku yang belum tertangkap dan teridentifikasi. Ia terkejut dan bertanya-tanya apa gadis itu yang melakukannya. Jika benar, maka mungkin dialah orang yang dibutuhkan oleh pemuda itu. Keesokan sorenya, Sami menemui Nadia di tempat dan waktu yang sama seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Di sana ia telah menemukan gadis itu telah menunggunya. Ia kemudian mengodorkan sebuah kontak kepada pemuda itu. Sebuah kontak bukti bahwa Nadia telah melaksanakan tugasnya. Sami terkejut bukan main saat membuka dan menemukan isinya adalah rambut. Bukan sehelai atau dua helai, melainkan seluruh rambut sang korban beserta kulit kepalanya sang masih bercucuran darah segar. Saking kaget dan jijiknya hingga potongan tubuh itu jatuh ke tanah, namun diterima atau tidaknya barang bukti itu bukanlah persoalan bagi Nadia. Sami hampir tak percaya Nadia benar-benar membunuh sang selebritis, namun dia tak bisa memungkiri bukti di hadapannya, entah potongan kulit kepala itu asli atau tidak. Pemuda itu tetap yakin dia yang melakukannya. Saat ditanya bagaimana cara ia melakukannya, Nadia tidak mau menjawab. Gadis itu kemudian menyatakan bahwa dirinya tidak akan mudah ditemukan apabila seorang melaporkan pada polisi, jadi tak perlu mengkhawatirkan masalah itu. Namun ia menambahkan dua hal yang menjadi syarat untuk Sami. Hal pertama adalah Nadia hanya bisa membunuh satu orang dalam satu hari. Kedua, pemuda itu tak boleh jatuh cinta padanya. Sami bisa menerima syarat pertama, namun pertanyaan syarat kedua Nadia beralasan itu untuk keselamatan pemuda itu. Apabila ia jatuh cinta padanya, dia akan terbunuh. Gadis itu tak mau menjelaskan lebih lanjut. Pada akhirnya Sami menerima syarat itu dan saat Nadia menawarkan jasanya, ia tetap siap dengan nama lain. Hari-hari berikutnya, media massa dijejaki dengan berita terbunuhnya orang-orang terkenal secara mengenaskan dan misterius. Selebriti-selebriti yang menjadi korban kesemuanya adalah lelaki-lelaki yang sedang dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan artis-artis cantik terkenal. Anehnya, polisi masih belum menemukan tersangka yang melakukan perbuatan itu, namun seorang saksi menyatakan ia pernah melihat seorang wanita membuntuti salah satu korban tetapi tak pernah jelas bagaimana wajah maupun identitasnya. Berita-berita tersebut langsung terpengaruh pada masyarakat. Mereka sedang berpacaran desah dengan sang pembunuh pacar sehingga menjadi jarak satu sama lain. Beberapa orang bahkan menutupi hubungan mereka atau memalsukan status mereka agar tidak diketahui oleh sang pembunuh. Meski demikian, orang yang tertawa di balik semua ini adalah Sami. Betapa senangnya ia mendengar berita putusnya pasangan selebritis, melihat orang berjalan sendiri-sendiri dan melihat orang kesepian.
Ia puas menyaksikan orang merasakan hal yang sama dengan yang dialaminya selama ini. Walau begitu, ia masih memiliki tujuan akhir yang belum tercapai, yaitu mendapatkan Natalie, dan dia sudah punya rencana untuk itu. Seminggu setelah menyerukan kasus misterius itu, tak ada lagi kasus pembunuhan yang terjadi. Masyarakat menganggap pembunuhan pacar bukan lagi ancaman dan mereka kembali pada kekasihnya masing-masing. Meski beberapa orang masih ketakutan, saat itulah Sami kembali menemui Nadia di tempat biasa. Kali ini ia menyodorkan nama yang telah berada dalam benaknya sejak awal, yaitu Rama, dan anggota tubuhnya yang diinginkan adalah hati. Untuk yang kesekian kalinya Nadia melakukan tugasnya dengan baik. Pada keesokan hari, sekolah gempar atas berita tubuhnya sang pahlawan basket sekolah di rumahnya. Kejadian ini membuat shock semua sahabatnya, terutama para siswi penggemarnya dan tentu saja Natalie. Di antara mereka, siswa itu yang terpukul paling berat bahkan sempat pingsan pertama kali mendengar berita tersebut. Di sisi lain, Sami bagaikan di atas angin. Ia gembira tertawa berbahak-bahak sambil meremas-remas hati Rama yang diberikan Nadia. Betapa senangnya dia karena musuh yang selama ini membakar hatinya kini telah tiada, dan ia sekarang tengah meremukkan organ tubuhnya. Sekarang yang ia inginkan adalah merebut kembali Natalie, dan itu membutuhkan waktu yang tepat. Pemuda itu sangat berterima kasih pada Nadia. Mungkin itu adalah permintaan terakhir pada gadis itu, namun tak menutup kemungkinan ia akan menemui lagi saat suatu hari nanti. Gadis itu menanggapi dingin. Bagaimana ia akan tetap berada di belakang gor itu jika Sami membutuhkannya. Namun untuk saat ini mereka mengucapkan salam perpisahan. Beberapa hari telah berlalu sejak kematian Rama, tetapi awan duka masih belum berlalu dari hati Natalie. Setiap hari ia semakin murung, pendiam, dan jarang tersenyum. Ia masih terpukul dengan kematian orang yang sangat dicintai itu. Teman-teman berusaha menghibur siswa itu, tapi belum juga berhasil. Mereka khawatir Natalie akan kehilangan seluruh keceriaannya. Di saat yang lama, Sami melihat situasi ini sebagai peluang. Pada waktu kesempatan, ia berhasil berduaan dengan Natalie karena tugas sekolah. Seperti dirinya yang dulu, pemuda itu kini lebih berani melakukan pendekatan kepada Natalie. Segala ucapan-ucapan manis dan motivasi ia luncurkan pada siswa itu sampai berujung pada permintaan untuk menjadi pacarnya. Ternyata semua berjalan melebihi dugaan. Natalie dengan mudah menyetujui permintaan Sami tanpa keberatan sama sekali. Sejak hari itu, Natalie dan Sami resmi berpacaran. Ia bahagia karena apa yang diinginkan sejak dulu akhirnya terwujud. Sekarang yang ia inginkan adalah kebahagiaan siswa itu. Keberadaan pasangan itu disambut reaksi dingin oleh teman-temannya. Tidak seperti bersama Rama, mereka menilai Sami adalah laki licik yang memanfaatkan keadaan. Kendati demikian, pemuda itu berusaha untuk mengabaikannya, statusnya saat ini yang lebih penting. Sementara itu, keadaan sebaliknya justru dialami oleh Natalie. Mendapatkan kekasih baru tidak juga mengembalikan kebahagiaannya. Ia masih murung dan depresi. Sami terus berusaha untuk menghiburnya, tetapi tidak juga membuahkan hasil. Bayang-bayang Rama masih belum lepas dari diri siswa itu. Bahkan pemuda itu bisa menilai bahwa senyum yang bersembunyi di wajahnya adalah palsu. Berpacaran dengan Natalie tidak berjalan sesuai dengan yang Sami harapkan. Setiap harinya membosankan dan depresi. Pemuda itu kehabisan akal untuk membuat hubungan mereka menyenangkan. Siswa itu pun tidak juga menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Ketika semua harapan tak tersisa, hubungan mereka berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Sami sangat kecewa dan menyesal. Ia pun gelisah, uring-uringan, dan mulai menyalahkan diri sendiri. Akibat sikapnya itu, ia semakin kesepian dan depresi. Pada akhirnya, ia kembali berjalan menuju belakang gedung olahraga. Nadia masih di sana, sesuai dengan janjinya bahwa ia akan selalu ada jika pemuda itu membutuhkan. Hal yang ditanya gadis itu pertama kali berjumpa setelah sekian lama
adalah siapa yang akan dibunuh selanjutnya, tetapi Sami tidak datang untuk itu. Ia datang karena kesepian kegalauan. Pemuda itu hanya menginginkan seorang menemaninya dan mendengar keluh kesahnya. Nadia yang memiliki kepribadian misterius bersedia mendekati curhatan hati Sami yang entah bagaimana berujung pada permintaan pemuda itu untuk menjadi kekasihnya. Nadia sedikit terkejut. Gadis itu menginginkan resiko yang akan menimpa Sami apabila ia jatuh cinta padanya, tetapi pemuda itu tampak tidak peduli. Ia menyatakan dirinya lebih baik mati daripada hidup kesepian. Kendali pun dirinya yang membuat peringatan tersebut. Gadis itu telah menerima permintaan Sami. Persyaratan kedua telah dilanggar pada hari itu. Berpacaran dengan Nadia membuka mata Sami akan sosok sebenarnya gadis itu. Jauh berbeda dengan kepribadian dingin dan misterius saat sebelum berhubungan. Nadia menunjukkan sifat ceria, support, optimis, dan hangat. Sebuah kepribadian pasangan yang selama ini di dalamnya oleh Sami. Hampir tak dapat dipercayai bahwa gadis itu adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Pemuda itu menyayangkan kepada tidak sadari dulu ia berhubungan dengannya. Bersama Nadia, hari-hari Sami menyenangkan. Tak ada lagi kesepian dan depresi. Tak ada lagi rasa cemburu, dendam, dan iri. Gadis itu bagai membersihkan seluruh noda di hati pemuda itu. Bahkan ia tak lagi minder dengan penampilan fisiknya, karena sekarang telah menjadi bahan perbincangan teman-teman sekolahnya. Sami merasa telah menemukan kebahagiaan sejak dan tak ingin kebahagiaan itu berakhir. Namun sekali lagi semua tak berjalan sesuai harapan. Waktu berlalu tanpa terasa hingga tibalah hari terakhir untuk Sami duduk di kelas 2. Hasil ujian akhir semester menunjukkan seluruh siswa di kelasnya memuaskan. Semua naik kelas kecuali Natali. Ia berada di dasar jurang depresi tempat saat diumumkan siswa itu nyaris tidak naik kelas. Terlebih lagi ia sudah tidak mempunyai pondasi yang kuat untuk tetap hidup. Natali tewas gantung diri di hari pembagian rapot. Tak ada lagi seorang siswi pun yang bergembira di hari kenaikan kelas. Awan duka kembali menyelimuti mereka. Sami pun merasakan hal yang sama, namun tidak depresi sebelumnya, karena ia telah menemukan pengguna hatinya, Nadia, yang selalu menghidupkan kembali semangat pemuda itu. Hari itu Sami bergegas meninggalkan sekolah untuk menemui Nadia di tempat biasa mereka bertemu. Namun sesampainya di sana, ia tidak menemukannya. Pemuda itu mencoba menghubungi kekasihnya. Belum sempat dia memutar nomornya sebelum SMS masuk dan kebetulan dikirim oleh Nadia. Pesan itu berisi permintaan untuk menemuinya dalam gedung olahraga nanti malam. Sami menjadi penasaran setelah membacanya. Kejutan apa yang akan diberikan olehnya nanti? Sayangnya ia tak bisa mencari tahu sekarang. Tidak mungkin masuk ke dalam di siang hari karena pintunya dikunci. Ia harus bersabar menunggu nanti malam. Selepas maghrib, Sami bergegas kembali ke gedung olahraga. Ia tak sabar untuk segera menemui kekasihnya. Di sana ia mendapati pintu gedung tak terkunci. Nadia pasti sudah di dalam. Tanpa keraguan, pemuda itu masuk ke dalamnya. Suatu di dalamnya gedung cukup gelap. Lampu plafon tidak dinyalakan. Penerangnya hanya berasal dari sinar bulan yang masuk melalui jendela atap. Saat Sami memanggil Nadia, suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan dan gadis itu menyambutnya. Nadia berada di tengah lapangan bulu tangkis, berdiri sendirian di bawah sinar bulan. Ekspresinya datar, seperti ketika pertama kali bertemu. Sami heran dengannya saat ia menghampirinya. Tiba-tiba langkah berhenti. Seorang menahan tubuhnya sangat kuat hingga ia tidak bisa bergerak. Ketika menoleh, ia menemukan orang yang menahannya itu adalah seorang gadis yang sangat mirip dengan Nadia. Betul-betul sama persis. Bahkan Sami tak bisa membedakan dengan Nadia asli yang berdiri di hadapannya. Gadis yang mirip dengan kekasihnya itu kemudian mengucapkan sesuatu. "Aku ingin telingamu." Segera setelahnya ia menarik daun telinga Sami sekuat tenaga hingga terputus. Darah segar mengalir deras. Pemuda itu menjerit kesakitan dan menghempaskan diri sambil memegang ronda telinganya. Ia menengok ke Nadia asli yang bertanya apa yang terjadi, namun ia tidak menjawab kecuali berdiri diam. Belum hilang rasa sakitnya, pemuda itu melihat Nadia yang lain lagi dan dia mencengkram mata kanan Sami. "Aku ingin matamu," dan bola mata itu pun tercabut dari rongganya. Darah segar semakin
menyebur. Sami merasakan sakit yang amat sangat. Ia berguling-guling membanjiri lapangan dengan darah sambil menjerit kesakitan dan meminta tolong. Naas baginya ketika lebih banyak lagi Nadia yang mengerubuninya. Mereka masing-masing memegang organ-organ tubuh yang berbeda, mengucapkan bagian yang diinginkan sebelum mencabut dengan paksa. Nadia yang asli tetap berdiri kaku dengan ekspresi dingin menyaksikan tubuh Sami dikeroyok hidup-hidup oleh banyak Nadia hingga lewat tengah malam tak terdengar lagi jeritan kesakitan. Semua Nadia telah mendapatkan bagian yang diinginkan dan pergi meninggalkan tubuh Sami yang hanya tersisa gundulan daging yang tak diinginkan. Sudahlah, aku bilang kau tak boleh jatuh cinta padaku. Demikian pesan terakhir sebelum pergi meninggalkan gedung olahraga itu.